tentang tayamum. Di akhir pembelajaran akan ada kuis. Simak baik-baik ya. Pengertian tayamum. Tayamum adalah menyapukan debu yang suci pada wajah dan tangan. Karena tidak ada air atau halangan memakai air. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Al-ayat surat Al-Azim. Tayamum hanya bisa dilakukan untuk 1 kali sholat fardu. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya, kalian pada sholat zuhur tidak ada air. Kalian bertayamum. Tayamum, kemudian sholat zuhur. Selesai. Jam 4 sudah tiba. Azan asar. Nah, kalian untuk sholat asar, mentang-mentang belum batal nih, ya tayamumnya, langsung sholat asar. Oh, tidak bisa. Kalian harus tayamum lagi. Kemudian sholat asar. Nah, karena tayamum tidak bisa dilakukan untuk beberapa kali sholat fardu. Jadi kalau sholat zuhur, tayamum. Sholat asar, tayamum. Sholat maghrib, tayamum. Itu jika masih belum menemukan air. Tapi kalau contohnya zuhur karena tidak ada air, tayamum. Sholat asar ketemu air, ada air nih, wudu biasa, tidak tayamum. Bahas tentang syarat-syarat tayamum. Siap anak-anak? Siap dong, pasti. Masih semangat ya? Nah, syarat-syarat tayamum ini ada 7. Ingat anak-anak, ada 7. Oke? Ada berapa? Ada 7. Nah, itu syarat-syarat tayamum. Yang pertama, syarat tayamum yang pertama itu saat kita ada dalam perjalanan. Nah, gimana nih saat kita ada dalam perjalanan? Emang boleh kalau dari sini ke sekolah kita tayamum? Lah, bukan gitu. Tapi kalau di dalam perjalanan yang jauh, perjalanan yang harus kita perjalanannya itu 2-3 jam atau bisa sampai 6 jam. Sampai kalian nggak bisa tuh turun dari bis. Nah, itu nggak apa-apa. Saat kalian ada di dalam bis, terus kalian tuh sudah masuk waktu sholat. Contohnya, sholat zuhur. Nah, udah sholat zuhur nih, gimana dong? Nggak ada toilet di dalam bis. Ya udah deh, tayamum aja. Itu nggak apa-apa. Tayamum, seret. Tayamum. Nah, gitu. Kedua, yaitu saat sedang sakit. Saat sedang sakit? Iya, saat sedang sakit. Gimana? Kalau kita dirawat contohnya, atau kita lagi panas banget, sampai kita kata dokternya, udah nggak boleh dulu mandi, nggak boleh dulu kena air. Nah, kalian boleh tuh bertayamum. Tayamum aja. Udah tayamum. Nah, saat itu kita sakit, ya. Waktunya masuk sholat. Waktunya masuk sholat. Saat kalian mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada azan nih di masjid. Nah, terus kalian mencari-cari air. Aduh, nggak ada nih, nggak ada air. Gimana dong? Kalian udah ke tetangga. Aduh, nggak ada air. Ke tetangga sana. Aduh, nggak ada air. Bahkan kalian sampai ke masjid. Ternyata di masjid pun nggak ada air. Tidak apa-apa untuk bertayamum. Ya, syarat yang ketiga yaitu memasuki waktu mencari air. Tadi udah masuk waktu sholat, Allahu Akbar, ternyata pas dicari-cari air nggak ada, bahkan untuk minum pun tidak ada. Nah, tidak apa-apa, kita bertayamum. Syarat tayamum yang kelima adalah terhalang menggunakan air. Contohnya kalian mau sholat nih, masuk ke toilet, tiba-tiba di keran atau di bak mandi atau di sumur kalian ada hewan yang buas, contohnya ular, maka kalian boleh bertayamum. Kemudian syarat tayamum yang keenam adalah airnya tidak cukup. Contohnya kalian mau sholat, tiba-tiba di keran airnya sedikit, atau di bak mandi, atau di sumur airnya cukup untuk minum saja, maka kalian boleh bertayamum. Atau biasanya yang punya binatang peliharaan, contohnya kucing. Kucingnya kelihatan kehausan nih, tapi air sedikit untuk kita tayamum, untuk kita berwudu, ya. Nah, maka kita gunakan air yang sedikit itu untuk kucing, untuk hewan yang kehausan. Nah, kita bagaimana?
Nah, kita tidak wudhu tapi bertayamum ya. Kemudian yang terakhir adalah syarat yang terakhir adalah debu yang suci. Debu yang suci adalah debu yang tidak tercampur oleh apapun. Contohnya tidak tercampur oleh terigu, tidak tercampur oleh tepung dan lain sebagainya. Nah, dan juga debu yang tidak mustakmal. Mustakmal itu adalah debu yang sudah dipakai. Sekarang saatnya kita kuis. Soal pertama, apa arti dari tayamum? Soal nomor 2, surah apakah yang membahas tentang tayamum? Soal nomor 3, ada berapakah syarat tayamum? Soal yang keempat adalah sebutkan syarat tayamum yang keempat. Soal yang kelima adalah soal cerita. Dengarkan baik-baik ya. Suatu hari kalian akan berwudu untuk melaksanakan sholat maghrib. Karena biasanya kalian berwudunya menggunakan sumur dan sumurnya berada di luar rumah, maka kalian harus keluar rumah untuk mengambil air berwudu. Ketika kalian keluar rumah ya untuk membawa air dari sumur, tiba-tiba ada seekor buaya di dekat sumur. Nah, pertanyaannya, apakah boleh bertayamum?